Yo, selamat datang di podcast Ngawangkong. Hari ini gue bersama teman gue, Arwa. Arwa, please introduce yourself. Who are Hi you? guys, I am Arwa. And what do you want to know about me? Gue temennya Ari. Kita bisa kenal gara-gara Sekampus. dulu kita sama-sama ikut. Ya kita satu UKM. kampus dan ikut satu UKM yang UKM Yang dance. habis itu- We both were dancer. we're dancers. Terus gue kayak cabut duluan. Terus habis Iya. itu Ari cabut juga. Kita BTW beda jurusan ya. Gue dulu komunikasi. Ya, dan ya di IPB itu ada komunikasi, guys. For those yang cuma tahu IPB pertanian doang, nggak, IPB ada komunikasi juga. Fakultas Ekologi Manusia, dan setahu gue emang cuma satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, lupa juga sih. Pokoknya komunikasi di IPB beda banget. Emang nggak ada lagi, kayak pokoknya kalau di Indonesia emang nggak ada lagi ekologi manusia gitu. IPB Pride, you guys should Love go to IPB. Love IPB, sarcastically love. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin pengalaman menjadi quote and quote so Inggris di lingkungan kita. Gue mau cerita dulu sih. Kenapa gue bisa tertarik bahasa Inggris dan kenapa bisa suka belajar gitu. Gue nggak jago seperti Arwa, by the way. Arwa is a native Gue juga speaker. nggak jago. Gue native speaker of Sundanese. Can see the difference. Ya, gue dulu tuh suka banget belajar bahasa Inggris dari game. Kenapa gue suka bahasa Inggris tuh karena gue main game terus PS1. And then kayak zaman dulu kita masih kecil tuh kan sering ada film-film yang dirilisnya tuh di tukang kaset rental gitu. Lo ngalamin gak ngerental kaset film gitu? Dan gue ngerental Harry Potter. Terus gue suka banget kayak bahasa Inggrisnya. Even though mereka British gitu kan bahasa Inggrisnya, tapi ya gue suka aja gitu. Terus gue mulai belajar dari SD gitu, tapi tidak jago Semua kan? gara-gara Harry Potter. Dan games. Tapi gue Oh iya, sempet games. waktu dulu tuh zaman SD tuh gue kan SD-nya pindah-pindah, terus kayak bukan di kota yang besar gitu, di Kabupaten Bandung. Dan chance gue buat belajar bahasa Inggris gitu dipakai sehari-hari tuh kayak rendah banget, karena teman-teman gue tuh semua kayak apaan sih so Inggris gitu-gitu, kayak pasti dibully dah pokoknya yang pakai bahasa Inggris tuh. Di lingkungan gue tuh dikit banget yang mau berani pakai bahasa Inggris gitu. So kadang gue kalau pengen belajar bahasa Inggris ya kalau nggak main game ya nonton TV gitu. Kayak zaman kita SD itu kebetulan ya gue tuh pernah SD di US. Jadi dulu tuh gue lahir tetap di Indonesia, cuman gue tuh besar most of my childhood itu memang di US gitu. Nah terus kayak sekitar kelas 5 SD gue tuh pulang ke Indonesia dan gue tuh langsung masuk ke sekolah negeri karena ya sebenarnya maksudnya kalau misalnya mau dimasukin sekolah internasional tuh kayak baru banget pindah, terus kayak kita harus cepet-cepet sekolah karena udah cukup ketinggalan sekolah gitu kan, karena proses pindahnya ribet segala macem. Terus pas gue masuk negeri itu kayak orang-orang pasti pada ngata-ngatain, maksudnya sebenarnya ceng-cenginnya tuh nggak parah sih, cuman gitu ya? iya pasti gitu, bule anak baru dari luar negeri kayak gitu-gitu. Terus kayak gue tuh karena di US itu kan maksudnya bullying itu sesuatu yang benar-benar parah banget gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kayak kita ceng-cengin temen tuh sebenarnya kadang-kadang tuh sebenarnya nggak serius atau biasanya masih dianggap sesuatu yang lumrah, yang kalau kita ceng-cengin orang tuh ya udah itu kita mau akrab gitu kan. Tapi gue pas di sini tuh kayak shock gitu loh, kayak kok gue dikata-katain kayak gini, apa maksudnya kok gue dibully sih gitu, sampai Lu merasa lu dibully? Ada temen lu gue emang juga. mengerti gitu orang-orang ngomong apa? Iya, maksudnya tuh yang gue shock tuh ya, kayak gue masuk terus mereka mungkin caranya untuk bisa ngobrol sama gue itu mereka tuh coba untuk ngomong bahasa Inggris dikit-dikit, tapi ngomongnya itu kata-kata kotor gitu loh, pakai cuss word gitu. Iya, Emang tapi anak-anak SD udah bisa kayak gitu-gitu ya? Gue cuma bisa what is your name anjir back then, kayak dengan PD-nya gue cuma bisa what's your name, my name is Ari, and that's all, udah gitu doang. Kayak nothing is impressive. Kayak ngomongnya tuh yang kayak tiba-tiba kayak maaf gak apa-apa ya gue ngomong gini, jadi kayak mereka ngomong kayak fuck you kayak gitu. Beneran?
Oh iya sih, sempat gue juga pas pindah ke daerah mana gitu. Dan mereka tuh kayak kalau lagi belajar bahasa Inggris tuh suka fuck you gitu kayak Iya, tapi kayak mereka iya. nggak tahu artinya apa deh, kayak Kayaknya it's cool kayak because mereka tuh it's on cuman movie kayak gitu doang gak sih? Jadi kayak mereka tuh nggak tahu, dan sedangkan tuh kayak gue tahu Sedangkan gitu lu kan mengerti artinya. dan paham kata itu. Man, that's deep. How did you feel back then? Shock banget, asli shock banget kayak, hah, kok gue udah ngomongin fuck you emang gue ngapain gitu kan. This is funny as hell. Parah, aku takut parah banget, makanya gue kayak bener-bener aduh, wow, gue kayak bener-bener shock, kayak culture shock banget sih pulang ke Indo. Tapi gue merasa semakin kita gede, semakin gue nggak tahu sih kalau generasi di bawah kita atau di atas kita ya, cuman emang semakin besar tuh emang kayak lo tuh udah semakin biasa menggunakan bahasa Inggris dan bahkan dituntut untuk bisa pakai bahasa Inggris. Justru kayak lo kalau nggak bisa bahasa Inggris lo nggak banget gitu loh, kayak lo gaul kalau lo bisa bahasa Inggris gitu kan. Itulah kenapa Gitu banyak sih. terms anak jaksel yang katanya Anak jaksel. gaul. It's literally. Iya. Nah, itu yang mau gue bahas juga sih Gitu. sebenarnya, yang sekarang kan trendsnya yang anak-anak muda gitu, yang anak-anak lahir tahun 2000-an atau bisa dibilang milenial, walaupun bukan arti sebenarnya dari milenial. Dan mereka kan udah banyak banget yang bilingual gitu nggak sih, yang bahkan yang trilingual, kayak even mereka kayak sehari-hari main sama temannya itu pakai bahasa Inggris gitu. What do you think about that? Lo ngerasa kayak Jadi, mereka advance banget kah atau gimana? mungkin ini sih karena kan semakin berjalannya zaman, semakin apa ya, kayak orang tua itu jadi makin aware juga how important English is for our daily ini life gak sih, gitu. apa sih bahan ajarannya apa sih, bukan bahan ajaran sih disebutnya apa sih, Apa sih silabus atau ya, apa sih itu, silabus, itulah kan. ya itu kayak KTSP Iya. gitu-gitu kan sistemnya, kayak mungkin sekarang udah bagus banget buat ngajarin bahasa Inggris, kayak Udah berubah juga kali ini, udah bukan KTSP lagi namanya. Oh, iya, something like that, itu nggak tahu namanya, pokoknya kayak some kind of KTSP lah kayak gitu-gitu. Kayak dulu kan kita cuma dari buku, terus guru juga kayak ya udah seadanya bahasa Inggris gitu. Sekarang mungkin lebih advance lagi mereka belajarnya. Iya, kayak apa ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh juga mereka tuh lebih gampang untuk nge-grasp banyak hal gitu loh, kayak mereka punya akses terhadap teknologi, internet. Maksudnya siapa sih yang nggak punya devices, gadgets, damn. Siapa sih kayak zaman sekarang tuh yang nggak punya handphone gitu loh, atau kayak even anak SD aja udah pada punya handphone. Gue aja baru punya handphone kayaknya SMA deh. Itu kayak that's right. bahkan ya kan? Iya, kayak zaman SMP gue dapet HP pertama tuh SMP, tapi belum bisa internet. Bisa sih sebenarnya, cuma gue nggak ngerti gitu cara pakainya gimana, ya udah. Cuma kayak udah gitu doang gitu doang, loh. iya. Kayak paling lu cuma bisa browser di Google doang gak sih? Iya, benar-benar. GPRS namanya dulu, gue inget banget aktifin GPRS. Lewat SMS ketik GPRS, gue pakai IM3 dulu. Pakai GPRS kirim ke 3636 atau apa gitu. Terus mahal banget browsing doang. Inget banget. Iya, gue kayak pengen download lagu yang semenit aja ngabisin 1 mega tuh kayak udah, men itu kayak mahal banget, kayak wow, gue gak kepikiran buat belajar bahasa Inggris or nonton YouTube. Kayak YouTube back then mungkin emang udah ada, cuman ya kita kan belum tahu gitu, kayak kita bisa belajar di sana atau gimana. Belum seumum sekarang gitu loh, yang kayak semua orang tuh bisa selama ada YouTube gitu kan. Iya, kayak belajar apapun dari YouTube, termasuk Inggris gitu, kayak men sekarang tuh easy access to everything. Iya. Dan kayak zaman dulu tuh benar-benar beda lah, maksudnya kayak even orang tua tuh juga mungkin ini kali ya, nggak aware terhadap bahasa Inggris tuh juga karena mungkin mereka ngerasa yaudah sih bahasa Inggris tuh buat orang-orang yang udah mau keluar negeri aja, buat orang-orang udah kaya atau bakal dan kaya. Iya, yang gitu. Like, no. Padahal kan nggak gitu kan, maksudnya sebenarnya ya lu mau dari kalangan mana aja tetap bahasa Inggris tuh perlu, karena ya kan lu nggak tahu kan nanti pas, apalagi kalau pas lu kuliah itu bener-bener ya itu berfungsi banget buat lu, karena nggak semua textbook kita itu pakai bahasa Indonesia. Iya, karena gitu kan. Inggris juga kayak apa ya, sebagai bahasa yang dipakai globally gitu kan. Itulah kenapa penting buat menjadi jembatan antar negara. Kalau bahasa yang nggak bisa. Bener. Dan maksudnya kayak apa ya, dengan globalisasi segala macam, misalnya kayak saya lah kayak angkatan kita gitu kan,
umur 20-an sekarang, berarti kan say for example ntar lagi misalnya kayak umur sekitar 25 ke atas kita mau menikah, kita punya anak gitu kan. Ya pasti generasi kita kan udah mengalami, oh dulu tuh gue harus bisa bahasa Inggris, dulu berarti anak gue juga harus bisa bahasa Inggris, which nanti biasanya kalau Iya, misalnya benar. punya ekonomi tinggi tuh ya udah dimasukin sekolah yang internasional atau yang bilingual atau gimana biar mereka Iya, tuh iya. benar-benar terfasilitasi bahasa Inggrisnya gitu kan. Gitu, bahkan zaman kita SMA aja sekolah-sekolah negeri itu udah banyak banget yang sekolah-sekolah unggulan tuh pakai kelas internasional atau Oh iya pakai iya, benar RSBI benar. gitu kan. Itu zaman SMA gue baru denger terms itu. SMP belum sih gue. SMP juga udah ada Oh kayaknya iya, deh. SMP adanya RSBI, kalau KI nggak ada. Enggak, kalau RSBI di gue tahunya. kan gue tuh dulu swasta gitu ya. Terus kayak ada Mm-mm. kelas akselerasi sama kelas yang itu pakai bahasa Inggris, namanya super class. I don't know why they name it super class. Cuma karena pengantar bahasa Inggris gitu doang. Itu apa ya, 2012 apa ya, 2011 itu udah ada di gua, cuman ya belum se-advance itu gitu, masih terbatas banget buat ngajarin bahasa Inggris. Cuma pas di SMA kelas internasional itu literally pakai bule gitu gurunya, kayak wali kelas Hmm, gitu-gitu. Cuma gue gak ngerasain tuh yang adik tingkat gue yang baru dapat fasilitas itu. gue dulu SMP pindah-pindah SMA, itu gue itu sempat mau daftar SMA 8. Hmm. Nah terus kayak di SMA 8 tuh gue mau daftar di kelas internasionalnya. Terus kayak apa ya, emang entah kenapa ya di Indonesia itu memang ketika lo bisa bahasa Inggris atau lo bisa, gue ada kemampuan bahasa Inggris lah kan, itu tuh pasti lo dianggap lebih wah aja gitu, karena That's pas true, gue mau, that's true. iya Gue kan, juga ya kan, gitu anjir, kayak hah. bahasa itu even fasilitas kelasnya pun beda gitu. Kayak lu tuh, karena gue maksudnya kayak gue akhirnya SMA tetap masuk reguler ya, gue nggak masuk SMA kelas internasional. Cuman pas gue tes aja tuh kayak kelihatan beda. Dan apalagi kalau lu masuk universitas, kayak gue pernah ada acara di, gue nyebut kampus nggak apa-apa kan ya? Ya udah. Jadi gue tuh pernah pas kuliah ada acara di kampus di UI. Pas Gue kuliah, lupa acara apa. pas zaman kita kuliah maksudnya. Iya, maksudnya zaman gue kuliah, itu gue pernah ada acara di UI gitu. Pas zaman kapan, semester kapan? 2000, nggak tahu lah, 2016. Lupa deh, kayaknya semester akhir kalau nggak salah, kayak kalau nggak Masih semester baru-baru 6 semester. Mm-mm. last year. Kayaknya jadi menurut gue sih udah agak lama kayaknya. Pokoknya itu gue ada acara, terus kayak pokoknya acaranya itu ada di kelas internasionalnya. Gue lupa fakultas apa. Dan gue kayak ada acara di kelas internasionalnya. Dan di situ itu bener-bener fasilitasnya tuh beda banget, beda semua, dari meja, dari apa, dari kayak di situ kok nggak salah kayak bahkan lantainya di karpet tuh apa, gue lupa, pokoknya bagus banget deh dalam kelasnya. Sedangkan kalau bandingin sama kelas-kelas yang kelas biasa aja tuh ya jauh banget gitu kan fasilitasnya. Like emang sih kalau kelas internasional mungkin ada beberapa perks, kayak memang kalau kita pikir-pikir itu emang harga UKT-nya kan jauh lebih mahal. Iya, emang pas. Nggak pasti lebih mahal. Cuman ya pasti ada biaya tambahan nggak sih? Karena kan Iya dibandingkan anak rata-rata reguler gitu internasional kan. tuh kayak ada kesempatan ngelanjutin beberapa semester di luar juga kan, kayak Dapat double degree gitu loh. Cuman ya, kayak apa ya? Berarti kan entah gimana, pokoknya tuh kayak mereka tuh bisa selalu kayak orang yang lebih wow aja gitu dibandingkan anak-anak reguler gitu for some reason. di jurusan Gitu. lo ada kelas internasional nggak sih? Di KPM ada kelas internasional, cuman kita kelas internasionalnya tuh bukan kayak di apa ya, bukan kayak di kampus-kampus lain yang lo literally full English gitu. Jadi kalau kita tuh kayak Sama bukan di semua jurusan gue juga ada beberapa dosen kayak yang gitu kan iya, KI-nya. cuma ya Kalau kalau nggak salah- yang di bawah-bawah gue tuh emang udah rada advance gitu, udah full English gitu. Kalau kan pas yang kan pertama kali kelas internasional tuh di angkatan gua, dan ya bener masih belum kadang belum fully English, terus kadang gitulah masih banyak yang diperbaiki. Cuma mungkin karena ini kali ya, kalau misalnya untuk teen itu kan emang apa ya, bukan cuma teen sih, emang anak Fateta tuh lebih banyak orang pertukaran pelajaran nggak sih? Maksudnya orang-orang dari Malaysia gitu juga ada nggak sih? Ada.
Kalau di KPM tuh emang biasanya orang-orang Indonesia, cuman kita tuh emang ada beberapa mata kuliah. Jadi kalau kita tuh mata kuliah aja. Jadi kok kan Oh. orang kalau kelas internasional tuh biasanya memang full kayak 4 tahun bener-bener Full bahasa full Inggris gitu. semua. Kalau gue tuh enggak, cuma ada beberapa matkul tertentu aja yang disediakan untuk apa kelas internasional itu juga karena ada beberapa anak pertukaran pelajar dari Jepang. Jadi untuk matkul itu karena mereka perlu ambil matkul itu makanya diadain bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kita Oh, nggak oke. benar-benar full. Gue pernah kok ini apa namanya ngasprak buat anak sosum internasional tuh juga itu anak-anak Fateta semua, anak angkatan berapa tuh? Buat anak-anak 55 kayaknya. Ini kan kalau sosum kan apa Oh namanya? iya sih. Lu tuh huruf apa sih? Gue lupa. Kalau gue kan kelas S. Oh iya 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 iya. Cluster. Jadi kalau di IPB tuh gitu guys. Ya. Dan gak tahu sekarang udah sampai cluster berapa. Tingkat pertama yang gak tahu, aneh. Aneh tapi berkesan kok. Berkesan Lucu-lucu. bukan karena belajarnya tapi karena waktu kosong yang digunakan untuk banyak hal. Itu emang semester tergabut sih terus. Iya, kayak apalagi kalau lu apa sih dapat auto A di bahasa Inggris cuma pakai TOEFL doang. Oh iya, itu gue bisa bobo Iya, siang. gila itu enak banget. Teman-teman lu harus kuliah bahasa Inggris dan lu bisa pulang ke asrama untuk tidur, men. Enak banget. Parah. Dulu sih gitu, sekarang masih gitu nggak sih? Nggak tahu gue. Masih bisa pakai TOEFL Gak nggak sih? tahu. Kayaknya masih bisa sih, setahu gue. Cuman nggak paham juga. Kita udah Tapi kan angkatan. dia terus TOEFL-nya tuh kayak bebas, sertifikatnya dari manapun nggak sih? Kayaknya sih. Cuman kalau gue Zaman waktu kita, itu tuh zaman di kita. IPB. Ya, tapi kayak temen gue yang dari TOEFL pas dia SMA tuh bisa dia dapat A gitu. Orang-orang sekarang tuh foto rata-rata bayar. Jangan dicontoh guys. Iya, I know. Banyak yang scoresnya tuh gitulah nggak jelas. Lembaga. Bisa tiba-tiba 550 entah dari mana gitu kan. Cuman jangan deh, kayak lu bakal rugi sendiri kalau misalnya bayar TOEFL kayak gitu. Taruh tiba-tiba di tes terus tidak sama dengan nilai scores TOEFL lu, pasti akan Maksudnya kayak lu pakai itu untuk beasiswa gitu kan, lu pakai itu untuk beasiswa ke luar negeri, terus pasti kan nanti interview segala macam semua tahapannya pakai bahasa Inggris, dan lu di luar negeri juga pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris, belajar pakai bahasa Inggris. Jadi kalau lu kayak nggak bisa, ya kenapa gak usah kayak gitu lah. Ya udah, lo emang ada prosesnya untuk belajar aja lah, nggak usah pakai bayar TOEFL gitu. Ya, jangan. Atau even untuk kerja pun kayak janganlah, karena maksudnya lu bilang misalnya daftar nih, terus di CV lo taruh ya gue TOEFL 550 atau 600 gitu, terus pas di interview, kalau interviewernya iseng terus suruh lu pakai bahasa Inggris, terus lu kelihatan gelagapan, atau presentation lo harus full in English kayak gitu dan lo nggak bisa, kan malu. Iya. Tapi ya gimana kalau misalkan menurut gue sih kadang out of context yang cheating scores ini ya, menurut gua kadang TOEFL itu belum merepresentasikan cara komunikasi dengan bahasa Inggris seseorang, tahu. Kadang ada yang dia communicate in English itu bagus banget, tapi kadang pas ambil TOEFL tuh biasa aja. Itu karena misalnya dia di apa sih namanya tuh, structure atau apa sih, reading yang gitu-gitu yang di TOEFL bisa aja dia juga kurang, maksudnya ya belum tentu juga TOEFL tuh representasi sebagai pengguna bahasa Inggris sebagai komunikasi yang bagus. Tapi paling gini sih, karena kalau di TOEFL tuh kayak maksudnya emang lo dites kayak reading terus grammar sama listening skills lo. Nah tapi kalau kan kalau speaking atau communicating with a person itu kan gak ketahuan dong di tes TOEFL. Makanya kalau nggak salah itu banyak yang sekarang minta tuh nilainya bukan nilai TOEFL lagi tapi IELTS, karena kalau IELTS kan ada tes speakingnya gitu kan, jadi tahu lu tuh bisa nggak sih komunikasi pakai bahasa Inggris. IBT ya? Iya, IBT yang ada. Juga ada speakingnya juga nggak sih? Tapi kayaknya iya deh. Intinya sih speech gitu. Kalau nilai TOEFL lu bagus tuh, kalau emang beneran ya nilai lo yang bagus tuh, usually ya biasanya lo bisa memahami bahasa Inggris. Cuman untuk listening sih, jadi kayak untuk yang communicating with a person tuh memang lo harus melatih dengan sering dipakai.
bener. gitu sih. Lebih ke apa sih, bukan lebih ke yang tertulis gak sih kalau TOEFL tuh sebenarnya, bukan tertulis juga sih ya. Mm-mm. Ya bukan komunikasi lah. TOEFL tuh lebih memahami bahasa Inggris dari tulisan-tulisan, dari penjelasan orang, dari teori-teori jurnal kayak gitu-gitu nggak sih? Maksudnya kayak TOEFL lebih tuh kayak bagaimana untuk lu berbahasa Inggris dengan baik dan benar gitu loh, kayak ya apa ya, lu bisa contohnya gini nih, kalau misalnya gue kan karena gue maksudnya bahasa Indonesia tuh bukan bahasa pertama gue, jadi emang ya. kadang-kadang kalau untuk bahasa Emang Indonesia emang yang bahasa Indonesia baku, not your mother tongue at all. gimana ya, gue Lu tuh lu masih lu pas dulu bener-bener dreaming in English atau dreaming in Indo? gue kalau marah aja in English. Enggak, lu kalau Kayak mimpi dreaming gitu dulu, lu inget lu using English atau Indo? in English Ya sih. berarti your mother tongue is English sudah. No debate Iya kayak because it's maksudnya your subconscious who talks. makanya kayak even nih kayak even now sekarang kalau misalnya gue berpikir kayak berbicara sendiri aja tuh Mhm. pasti pakai In bahasa English. Inggris most of the time. Gua Sunda Kayak sih, still Sunda. I don't know why. lu Sunda banget ya. Iya nggak tahu. Kadang kalau misalnya lagi ngobrol bahasa Inggris aja, gue mikirnya nggak bahasa Inggris, suka Sunda gitu. Bahasa Sunda dulu apa Weird. translate ya ke bahasa Iya Inggris. iya, kadang nggak bahasa Indonesia juga, nggak tahu kenapa. Kayak dalam hati gue tuh gue ngomong bahasa Sunda. I don't know. Ya, udah dari kecil sih kali ya, maksudnya kayak Iya, terbiasanya bener-bener. pakai bahasa Sunda, jadi Alam gitu. bawah sadarnya juga ngomongnya bahasa Sunda. Karena gue bukan maksudnya bahasa Indonesia bukan mother tongue gue. Kalau misalnya ada orang nanya, lo bisa bahasa Indonesia nggak, ya gue bisa gitu loh. Cuman ya kalau misalnya gue diuji bahasa Indonesia gue belum tentu bagus gitu. Yeah. Makanya salah satu alasan kenapa skripsi gue dulu tuh dalam bahasa Inggris, karena gue bakal struggle banget kalau skripsi gue harus dalam bahasa Indonesia. Dalam menjelaskan sesuatu ya nggak sih, atau dalam Dalam bahasa baku gitu loh, yang formal. Bener. Kayak even dulu aja tuh pas gue kuliah, terus kan kalau di KPM tuh sering banget lo harus presentasi ke depan gitu kan. Terus gue tuh jarang banget yang namanya maju untuk presentasi sesuatu, karena gue tuh bener-bener nggak pede itu sama bahasa Indonesia gue. Terus ada suatu saat tiba-tiba kita tuh ditunjuk untuk presentasi, dan gue tuh merasa ya udahlah gue sekali ini presentasi, terus gue presentasi pakai bahasa Inggris, bener-bener kok. Jadi itu dadakan gitu, kayak yaudah slide-nya bahasa Indonesia bodo amat, gue presentasi pakai bahasa Inggris. Terus teman-teman gue yang kayak, oh gila ya Wak, lu ternyata kalau pakai bahasa Inggris lu tuh bener-bener pede banget, dan maksudnya kayak apa ya, jelas apa yang lo omongin. Tapi kalau lu pakai bahasa Inggris tuh lu kayak malu-malu, terus kayak lu tuh kayak gak jelas apa yang lo jelasin gitu loh. Kayak soalnya makanya, gini gak sih, kayak kadang kita nggak tahu bahasa Indonesia apa, terus tapi kita tahu bahasa Inggrisnya, kayak kita maksudnya tuh ini, tapi bahasa Indonesia yang tepat tuh apa ya buat ngungkapin ini. Lu kadang suka gitu gak? Kayak di otak lu, di otak lu malah bahasa Inggris, kayak ini bahasa Indonesianya apa ya, yang gak rancu gitu, yang beneran arti sebenarnya. Kadang kan bahasa Indonesia tuh, misalkan kalau kita bahasa Inggris kan satu kata tuh yang diartinya apa ya, di bahasa Indonesia tuh misalkan A, terus bahasa Inggris tuh B, C. Kalau B sama C diartikan tuh tetap A gitu artinya. Sih? Kadang kayak gitu gak sih? Iya. Sesuai kondisi, sesuai konteks yang bakal kita omongin juga kan. Sekarang gue juga suka bingung, kayak dulu kan gue skripsi jurnalnya semua kayak in English gitu, gak ada yang bahasa Indonesia, cuma satu skripsi doang bahasa Indonesia. Sekarang gue kalau nulis tuh kayak, ini gimana ngejelasinnya ya, in Indo tuh kayak wah susah juga, kayak gue bisa pastinya kalau nulis lagi bahasa Inggris gitu, karena kalau pas dijelasin lagi pakai bahasa Indonesia tuh kayak, ini kata yang tepat tuh apa ya, yang biar maksudnya nyampe ke orang-orang tuh kadang suka bingung anjir kayak gitu. Gue mungkin itu yang lo rasain ya, Wak? Kayak bingung pemilihan kata atau gimana? Iya, kayak apa ya, maksudnya kayak misal contohnya kemarin tuh gue diminta untuk jadi moderator. Nah apa ya, kalau lu tanya kalau gue pas lu kerja, iya, moderator ada acara webinar gitu. Nah terus apa namanya, gue itu emang kalau misalnya lu suruh gue sesuatu dadakan yang pakai bahasa Inggris, gue tuh lebih lancar gitu loh, kayak oh ya udah, maksudnya kayak emang berpikir seperti itu. Cuman ada beberapa titik ketika gue lagi karena apa ya, sulitnya anak bilingual tuh mungkin itu kali ya. Karena kayak lu tuh mikir dua bahasa dan lu harus cocok-cocokin dengan apa sih itu, dari konteksnya itu apa. Jadi kayak
misalnya gue tuh mau bikin kesimpulan nih, gue udah tahu misalnya di otak gue tuh pas gue lagi nyatet bahasa Inggris, tapi gue nyatet bahasa Inggris tapi dalam otak gue itu bahasa Indonesia atau kebalikannya. Jadinya kan pas mau gue menyampaikan tuh tiba-tiba ngeblank gitu loh, Iya iya kayak iya. entar tadi maksud gue apa sih gitu loh. Itu sih iya benar-benar struggle-nya kadang itu dah. Gue juga pas sidang skripsi gue tuh kayak ini bahasa Indonesianya apa ya, gue kayak anjir kayak ngeblank gitu, kayak gue belajar tuh dari jurnal bahasa Inggris semua gitu, kayak ya udah gue set in English gitu, kayak pas pas ngejelasin bahasa Indonesia kayak aduh gimana ya maksudnya, kayak kadang ada struggle itu juga, gue kadang tiba-tiba ngeblank yang mau gue jelasin apa sampai mana konteksnya gitu-gitu. Jadi kayak struggle-nya bilingual, trilingual, multilingual people itu mungkin itu sih, kayak lu tuh tahu sebenarnya lu tuh mau ngomong apa, cuman menyampaikannya tuh gimana sih gitu. Ya soalnya kan setiap bahasa tuh kayak apa ya, itu tadi kayak kadang kata-kata tertentu tuh konteksnya tergantung gitu, terus kadang juga ada yang lebih spesifik nih di bahasa Inggris nih untuk mengartikan sesuatu, terus di bahasa Indonesia tuh gak ada yang spesifik, cuma general aja gitu katanya gitu, ngerti gak sih kayak Atau misalnya kayak lu pakai bahasa Inggris, apa lu tahu nih lu langsung translate ke bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Inggris itu nggak sopan atau itu nggak formal gitu kan, sedangkan lu lagi pembawaan misalnya untuk acara formal gitu. Kayak bahkan tadi ada contoh lucu nih, temen gue pokoknya dia lagi chattingan sama gue terus tiba-tiba ngomong, iya wah lu tuh orangnya spoiled gitu, terus gue kayak kaget kan, spoiled brat. spoiled apa? Iya, terus kayak kok gue terus gue mikir lu ngapain gue apa tiba-tiba pokoknya kita lagi ngobrol gitu tiba-tiba ngomongin tentang sifat gue lah intinya, gue shock gitu. Terus kayak dia tuh apa namanya, kayaknya dia tahu kalau gue tuh kayak tersinggung gitu kan, tiba-tiba terus dia minta maaf, dia bilang gue baru nge-searching di Google lah kalau ternyata spoiled itu artinya itu ini ya, maksudnya kayak yang lu tuh segala kebutuhan harta itu harus dipenuhi gitu secara material, kayak lu tuh manja yang kayak gitu. Gue nggak tahu, gue kira itu kalau spoil tuh cuman artinya manja in general aja. Terus gue yang kayak ya beda konteks cuy, untung lu ngasih tahu, kalau nggak gue udah tersinggung banget gitu. Kayak terus yang dia maksud tuh manja biasa gitu, bukan yang manja biasa, maksudnya kayak manja yang gue itu kalau sama temen tuh clingy, friendly, kayak gitu. Cuma ya sebenarnya gitu. Spoil juga bisa, tapi lu bukan orang yang spoil. Iya makanya gue kayak maksudnya apa ini gue spoil, gue kan kaget gitu. Iya ya, kadang kalau ngomong sama orang yang lebih ngerti tuh, yang lebih ngerti kadang yang malah jadi kaget atau enggak lebih baper atau gimana nggak sih? Iya aduh kocak tuh. Maaf ya guys, kita kalau ngobrol suka bilingual gini, suka ala Jaksel because our wise Jaksel girl. Enggak, gue tinggalnya Jaktim ya. But gue anak Jaktim jiwa Jaksel anjay. Yeah, but her aura, her soul is Jaksel. Jaksel. Gue nggak bakal bikin subtitle apapun yang kita ngomongin bahasa Inggris. Gue juga sering dengar sih orang-orang tuh kan masih stigma, karena kita ngomongin anak Jaksel juga, stigma anak Jaksel tuh agak-agak negatif somehow, tapi positif in a way juga gitu, gak sih, kayak apa mereka tuh mikirnya you're not really good in English, you just replacing each word with English so you can look cool. Kayak apa ya, karena mungkin konteks Jaksel itu kayak wilayah daerah anak-anak gaul, daerah anak-anak yang memang berduit gitu, yang privilege dapat pendidikan yang emang bagus kadang gitu. Karena emang nggak tahu ya, emang wilayah situ emang seperti itu aja gitu for some reason. City planning juga. Menurut gue tuh nggak di Jaksel doang loh sekarang, kayak hampir semua teenager yang anak 2000-an itu tuh emang udah kayak gitu ngomongnya, kayak kadang mereka nggak in English atau at least bilingual gitu. Yang gue lihat ya, yang di kota-kota besar maksudnya. Iya maksudnya kayak mungkin karena itu juga kali ya, maksudnya tadi yang gue bilang kalau misalnya apa, karena misalnya makin kesini generasinya, terus ketika mereka punya anak, jadi mereka pengen anak mereka untuk punya pendidikan yang lebih bagus, untuk lebih terekspos terhadap misalnya English gitu. Fasilitasnya juga udah emang mendukung gitu, ada di Indonesia. Mendukung iya. Nggak sesusah gitu dibandingkan zaman dulu. Kayak zaman dulu tuh benar-benar ini nggak sih, suka tapi lu mah udah apa highly fluent in English. Gue tuh kalau misalnya ngelihat mereka tuh kayak
anjir gue dulu ngomong-ngomong bahasa Inggris tuh kayak kayak gitu pasti diceng-cengin gitu, kayak gue ngerasa kayak kenapa gue nggak dapat apa sih namanya event kayak gini gitu, kesempatan kayak gini, kenapa sih gue harus struggle gitu kalau mau belajar bahasa Inggris. Karena gue agak-agak jealous gitu sama anak-anak zaman sekarang, tapi ya udah, good for them. Tapi gue juga ngelihat apa ya, bukan gue sih, cuma kayak orang-orang di lingkungan gue pun yang kadang-kadang tuh masih ada yang misalnya kayak gue ke mall nih, terus nanti teman gue misalnya lihat ada anak, ya pokoknya dia masih SD lah, terus ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak mommy I wanna buy apa misalnya kayak gitu ya, terus kayak nanti diliatin sama temen gue tuh kayak apaan sih, masih anak kecil aja gaya-gayaan kayak gitu. Maksudnya masih mental tuh masih ada gitu loh. Yeah. Kayak tapi kayaknya di generasi kita nggak sih yang kayak gitu kalau misalnya sekarang? kayak apa ya, gak tahu sih, gue nggak paham juga kenapa masih ada orang yang berpikiran seperti itu, padahal kayak ya kenapa mereka kayak gitu aja, itu tuh justru karena ya pasti orang tuanya juga maunya mereka seperti itu ya, namanya juga anak kecil nggak sih. Kayak ya lu lihat aja nih misalnya kayak artis-artis sekarang apa selebgram aja tuh pasti mereka yang Or even YouTuber. notabene oke. Ya boleh juga itu tuh, maksudnya usually ya pakai bahasa Inggris kayak apa ya, orang-orang yang menjadi panutan dari kita semua. Misalnya kita kan pasti orang-orang tuh kayak melihat selebgram, youtuber dan segala macam kayak gitu tuh kan kayak oh dia bisa bahasa Inggris, gue juga harus bisa bahasa Inggris, gue mau kayak dia kayak gitu nggak sih? Ya tapi sebenarnya gimana ya, ya mental itu bakal tetap ada sih selama pendidikan atau teknologi belum merata penuh di Indonesia sih. Menurut gue semua orang pasti bakal ada yang mikir kayak gitu di Indonesia ini. Iya sih, emang susah sih kalau masalah untuk perubahan mental, memang susah. Tapi menurut lu buat anak-anak itu sebaiknya dikasih tahu mother tongue-nya dulu kah atau gimana menurut lu? Sebenarnya bisa campur sih, kayak contohnya nih ya, kayak karena anak kecil tuh kan emang gampang banget menyerap gitu. Dulu lu pas sekolah di luar, lu di rumah pakai bahasa Indo atau pakai bahasa Inggris? Gue campur, jadi kayak karena nyokap bokap gue kan tetap, maksudnya mereka memang tetap besar dan memang sebagian besar hidup dia ada di Indonesia. Jadi nyokap bokap gue juga pasti ngobrol sama, maksudnya mereka ngobrol antar sesama atau misalnya antar mereka berdua atau misalnya ngobrol sama orang Indonesia yang lain. Aduh, ngobrol sama orang Indonesia yang lainnya itu pasti pakai bahasa Indonesia, dan kita jadinya kan karena keseharian kita ada di rumah pasti dikit-dikit menangkap gitu kan, dengar. Jadi setidaknya tuh sebaiknya paham. itu diajarkan nggak? Maksudnya bahasa ibu atau bahasa pertama tuh harus diajarkan nggak sama orang-orang sekitar? Atau just replace it with the best language ever in world gitu? No, you still need to know your mother tongue, karena apa ya, tetap ada, you have to be proud of your heritage gitu loh. Lo mau orang Indonesia kah, lo mau orang kayak, atau mau orang Filipina, atau lo mau orang Meksiko atau orang manapun, pokoknya itu ya kayak lu tetap harus cinta sama negara lo sendiri gitu kan. Kayak even gue semakin kesini juga tetap makin cinta sama negara gue, walaupun dengan segala macam flaws dan kekurangan negara berkembang ini. Tapi gue tetap proud to be Indonesian kok gitu. Jadi kayak apa ya, anak juga kan maksudnya gampang untuk menangkap. Jadi kayak kalau gue sih prosesnya, even adik gue yang paling kecil kan, adik gue yang masih SD itu tuh dia itu sekolah bisa dibilang sekolah internasional sih, pakai bahasa Inggris soalnya full. Tapi di rumah, di lingkungannya tetap kan pakai bahasa Indonesia juga, dan dia jadinya bisa dua-duanya, tetap maksudnya jalan bersamaan gitu sih. Kadang kalau misalkan belajar bahasa Inggris ini pasti ya dimanapun selalu ada budaya orang-orang yang tadi yang nyinyirin gitu, orang yang bahasa Inggris. Sehingga apa ya, kayak orang yang mau belajar tuh kayak males pakai bahasa Inggris, padahal kan kunci belajar bahasa tuh dilatih ya, dimana mau bahasa apapun tuh dilatih. Dan apa ya, budaya Indo yang selalu ngebully, ngeceng-cengin orang-orang yang mau belajar bahasa apapun lah itu, pertamanya bahasa Inggris. Menurut lu gimana, Wak? Mungkin gini kali ya, not just when we are trying to learn English or another language gitu, tapi for some reason di Indonesia itu kan yang tadi gue jelasin tuh, kalau budaya ceng-cengin atau budaya ngebully itu tuh sesuatu yang benar-benar lumrah gitu, yang dianggap ya itu biasa aja, gue cuma bercanda kok kayak gitu loh. Jadi kayak
apa sih, kayak entah kenapa orang Indo itu ketika melihat orang lain itu bisa sukses atau berhasil tuh mereka nggak suka aja gitu for some reason. Nah, Kayak iya. pasti kayak dia kayak paling dia ini apaan sih lo gini banget, kenapa sih dia postingannya gini banget kayak gitu. Jadi apa ya, itu sangat mempengaruhi sih, makanya orang-orang tuh terus jadi mundur, terus jadi malu untuk berbahasa Inggris atau untuk misalnya melakukan atau Atau menunjukkan pencapaian mereka. bukan lebih ke bully sih, kayak mungkin kalau belajar bahasa Inggris suka ada yang apa grammar Nazi atau yang suka benerin grammar orang kayak in such offensive way, atau Kayak gue English bingung juga police sih kayak kalau what do you orang-orang think? kayak gitu tuh. Kayak kalau Kayak, misalnya grammar Nazi itu mungkin karena mungkin emang mereka bisa bahasa Inggris, dan mungkin juga apa ya, so far yang gue tuh masih jarang sih ngeliat orang-orang kayak gitu. Cuman apa namanya, tapi kayak in gue not appropriate way gitu ngasih taunya, kayak lu tuh salah iya tahu pakai banyak bahasa sih. Inggris, kayak confronting people in front itu. Lu pernah gak sih lihat ini? Gue pernah nge-komen di postingannya Vokatif itu Ya, yang tentang McD Sarina. oh lu. Kayaknya lu pernah ini kok, lu Oh pernah iya iya nge-komen iya, pokoknya. I know. Iya Oh iya kan? iya iya. Jadi, Apa sih, jangan so jangan so iya, bahasa Inggris jadi ya kayak mungkin sih. pokoknya itu si McD Sarinah itu kan yang kejadian yang ada orang-orang pada berpisah dengan McD Sarinah Iya itu. iya. Terus si provokatif itu kan emang selalu kalau postingan Instagramnya always in English gitu loh. Ah, Terus yaudah gue komen pakai bahasa Inggris, pokoknya adalah gue komen ada agak panjang. Terus tiba-tiba ada orang random, gue nggak tahu dia siapa, itu ngomong kayak lu so Inggris banget sih lo kayak gitu. Terus kayak gue biasa aja sih, tapi for some reason terus tiba-tiba banyak orang yang like komen gue, terus banyak orang yang tiba-tiba kayak ngebelain gue, dan ini orang-orang random gitu loh yang kayak apaan sih emang lo nggak lihat itu captionnya aja pakai bahasa Inggris sih kayak. Tapi ya itu sih kayak even on the internet yang cuma gue sekedar komen, di situ tuh komen ada ribuan, dia tuh bisa aja gitu loh tiba-tiba ngepilih komen gue untuk di-trollin gitu loh. itu kan masih orang Gitu. yang terkesan apa ya, masih belum tahu gitu kenapa dia entah dia iri kah atau dia emang gak suka lihat orang bahasa Inggris atau nggak tahu gimana. Cuma kalau misalkan konteksnya misalkan lu lagi belajar bahasa Inggris nih, ya orang-orang tahu misalkan lu lagi belajar bahasa Inggris, tapi kan ada some of people yang misalkan bener-bener pengen ngekorek Inggris lu gitu setiap lu ngomong tuh kayak lu tuh salah tahu kayak gini-gini, kayak itu tuh yang malah ada sih kayak gitu ya. terus kayak bikin orangnya tuh malah jadi aduh malu deh, gue gak mau lagi pakai bahasa Inggris daripada gue salah-salah gitu. Dan budaya itu tuh emang ada gitu, kayak confronting people using apa sih bahasa Inggris yang kurang Itu gitu, sih tapi kalau menurut in inappropriate Iya. way gitu ngasih taunya. kalau itu sih emang orangnya aja yang nggak punya etika nggak sih kalau kayak gitu. Tapi Maksudnya banyak kayak tahu yang kayak gitu, kayak apaan sih lu nggak usah pakai bahasa Inggris kalau lu nggak bisa gitu, kayak ya I know iya you're emang good in emang English, banyak. tapi jangan kayak gitu ya nggak sih, kayak itu malah bikin orang malah makin gak mau belajar. Seenggaknya kasih Iya tahu kayak dengan baik. kasarnya tuh kayak lu juga dapat apa sih kalau lo ngomong kayak gitu, lu dapat apa sih ke orang ini, kayak lu dapat apa sih, lu proud gitu kalau bahasa Inggris lu paling bagus itu lu merasa hebat bisa menggurui orang ini kan, kayak apaan sih, mendingan gak usah deh, kayak lo kalau mau bantu temen lo untuk lebih bisa bahasa Inggris ya bisa kok, tegur baik-baik atau bisa kayak yaudah yuk kita belajar bareng-bareng kan bisa kan gitu. Dan sih. kenapa ya sampai kayak gitu ya, budaya gak tahu iri kah, gak tahu gimana, gak mau lihat orang lain sukses atau gimana, itu kenapa bisa sampai ada ya, padahal cuma di bahasa doang loh, belum ke apa sih namanya, ranah lain gitu ranah ya. lain gitu, aneh banget. Tahu di Indo emang aneh sih di Indo, karena mungkin juga ya I don't know sih kenapa ya orang-orang bisa ada yang kayak gitu tuh, bingung juga sih. Tapi ada sih emang pernah kayaknya gue ketemu orang kayak gitu, kayak lo mah masih ini kok, lo mah masih nggak sebagus gue misalnya, atau lo nggak selancar itu bahasa Inggrisnya. Ada orang kayak gitu, diemin aja. Orang-orang kayak gitu menghambat orang lain untuk belajar anjir. Padahal bahasa Inggris sekarang tuh kayak ya bukan hal yang wah untuk dipelajari gitu, kayak ya udah biasa aja gitu, orang belajar bahasa Inggris ya udah biasa aja gitu.
Lihat orang pakai bahasa Inggris maksudnya juga udah kayak biasa. Kalau lu dulu kan bahasa Inggris kayak wah banget gitu belajar bahasa Inggris. kayak orang-orang tajir doang yang bisa, kalau zaman dulu kesannya kayak Kayak dulu tuh gitu. kayak orang-orang yang bener-bener pinter, kalau enggak yang tajir, pokoknya privilege gitu, yang beneran bisa bahasa Inggris gitu. Tapi gue tuh pernah nonton di YouTube, mana ya, gue tuh lupa. Gue pernah nonton video, ada orang yang bilang kalau maksudnya kayak zaman sekarang tuh orang-orang tuh banyak banget yang pengen kelihatan tajir for some reason gitu kan. Kayak pengen banget show off kalau mereka tuh orang kaya. Terus katanya lu tuh mau gaya lu semanapun, mau baju lu semahal apapun, barang-barang lu sebagus apapun, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris lu nggak bakal kelihatan kaya gitu loh. Kayak What? lu, maksudnya ada orang ngomong gitu, masih kayak say for example lu biasa aja nih orang yang masih berpakaian sewajarnya orang aja gitu. Tapi lu bisa bahasa Inggris dengan lancar, lu pasti otomatis kelihatan orang kaya gitu. Mungkin Maksudnya kayak keliat ya. Orang orang berkelas lah gitu, bukan orang iya kaya gitu. juga sih. Punya Coba kelas. gue stating statement dari si YouTube ini sih yang gue bilang tuh, gue lupa YouTube apa, pokoknya ada yang pernah ngomong kayak gitu. Kalau mau kelihatan kaya ya lo harusnya bisa bahasa Inggris gitu. Cuman regardless lo mau kelihatan kaya atau apapun, itu tetap bahasa Inggris itu penting. Iya, bahasa kan untuk komunikasi, untuk mengerti orang lain, untuk dimengerti orang lain juga. Itu kayak Jadi kayak dasarnya itu aja, nggak ada there's nothing cool gitu. Kayak ya itu cool karena di film-film kayak di Hollywood gitu terkenal pakai bahasa Inggris. Coba kalau Indonesia gitu yang kayak Hollywood gitu ya Indonesia cool gitu ya. kayak gue juga nggak ngerti sih, mungkin nih ya yang bikin negatif kayak apa sih, stigma yang anak Jaksel itu tadi. Itu karena anak Jaksel itu maybe using words yang sebenarnya itu nggak pas aja gitu penempatannya dalam kalimat itu, yang tidak efektif lah. Kayak misalnya yang sering orang ngomong which is literally kayak gitu kan, kayak why would you put which is and literally in the same sentence dan sebelah-sebelahan. It's kayak not even literally, kayak kadang iya nggak sih, kayak literally art bagi mereka tuh kayak cuma bener-bener kayak really doang, kayak really apa gitu, kayak dia mereka cuma literally gitu. Padahal kan nggak gitu juga artinya, tergantung. Atau they just like throw the word literally aja gitu loh into the sentence, padahal tuh kayak lo ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Iya, bahkan itu nggak literally gitu, kayak ya gitulah maksudnya. Susah ngejelasinnya gue. Gitu Ya, sih, gitulah, cuman guys. kayak gue juga kayaknya dulu sempet ya pas kuliah tuh ada yang ngatain kayak Wawa Jaksel banget kayak gitu. Terus gue yang kayak Gue bahkan kalau pas di kuliah nih ya, gue kan nggak pernah using English at all. Terus kayak ada satu hari dosen pakai bahasa Inggris gitu kan, terus throwing up some questions gitu. Terus gue ngejawab in English, terus people tuh kayak langsung damn, kayak what, kayak I did nothing, kayak gue tuh langsung dilihat, wah gila kayak lu sekelas Ucup dah kayak gitu. What? No, kayak kok lu gitu sih, kayak gini, kayak gue kayak dipandang langsung aneh gitu loh sama mereka, kayak pokoknya Ari gaul karena jago banget bahasa Inggrisnya kayak gitu, kayak what, kayak no, aneh banget gitu, kayak kok bisa berpikir kayak gitu sih, kayak what, gue gak ngerti. Nggak tahu, kayak dan bahkan tuh kayak lu tuh dianggap kelas sosial yang berbeda gitu loh kalau bisa bahasa Inggris for some reason. Padahal tuh kan nggak selalu kayak gitu juga. Dan yang nyebelinnya lagi itu kayak gue misalnya nih bisa bahasa Inggris terus dianggap kelas sosial yang apalah, yang elit lah misalnya sama orang ya, itu masih bisa diterima lah misalnya gitu ya. Yang nyebelin itu ketika orang itu bisa bahasa Inggris dan dia nganggap kalau dia adalah kelas sosial yang elit. Gitu loh. Dia malah merendahkan orang-orang yang sekitarnya. Ada gue punya teman kayak gitu yang dia bener-bener kayak iya. Terus dia merasa kayak I'm using English every day. gue itu bisa bahasa Inggris ya, literally kayak gitu, kayak oke, gue yang kayak yaudah gue diam aja. Mungkin karena tadi sih dari stereotypes orang-orang juga ngelihatnya kayak gitu, kayak yang pakai bahasa Inggris cuma kalangan tertentu. Terus jadi ya mereka yang mungkin terlihat bisa bahasa Inggris gitu, terus ada yang beberapa yang mikir kayak gue bisa bahasa Inggris so my social status tuh naik banget gitu. Itulah. Tapi I don't think itu cuma berlaku di Indonesia sih, mungkin nggak tahu sih, gue berdasarkan film juga mungkin ya. Bukan negara kayak yang, di luar yang
first language-nya English gitu sama Maksudnya kayak bisa kayak lo pindah, bukan pindah, kayak lo ke negara-negara lain selama lo tuh bisa bahasa Inggris tuh bisa dianggap, lo keren banget gitu, kayak lo wow banget bisa oh iya bahasa sih Inggris iya gitu. tahu ya Ya kan? ya kadang di Jepang juga bahasa Inggris bukan hal yang penting banget tau kayak jarang banget orang bisa Cuman bahasa Inggris kayak iya, maksudnya kayak kok yang gue tahu ya, maksudnya kalau negara, kalau nggak salah itu Jepang sama Perancis itu justru mereka itu lebih membanggakan bahasa mereka iya sendiri iya dibanding bahasa Inggris karena gitu. historical events juga nggak sih mereka jadi kayak gitu. Kurang paham sih gue France kalau itu, tapi mungkin bisa jadi ya France gitu kan sih. perang sama Inggris Mm-mm. you know Oh iya, bisa French jadi, hates bisa. on English man ya itulah ada and vice versa terus Mm-mm. Japan juga itulah Karena got bombed apa sih, nyokap bokap gue pas waktu itu pernah ada trip lah pokoknya kan ke Paris, dan emang kayak mereka ngomong bahasa, karena misalnya nyokap bokap gue kalau pas mau beli sesuatu atau mau ngapain gitu pakai bahasa Inggris tuh susah, kayak karena emang orang-orang di sana tuh benar-benar merasa kayak ya pokoknya Prancis gitu loh. yeah. Ya benar-benar kayak lo harus bisa bahasa Prancis gitu. Cuman ya in most countries yang memang mereka bukan English speaking country, ya they think that people who have English skills are more classy in a way. Cuman I think that shouldn't be the main reason why you have to understand or learn English. Lo kalau mau belajar bahasa Inggris ya karena lo bakal dapat banyak benefit aja gitu kalau bisa bahasa Inggris gitu. Kalian bisa belajar hal-hal baru, bisa mengerti hal-hal baru dengan lebih baik dan lebih advance gitu. Kayak banyak banget. Bahkan kalau lu download aplikasi atau misalnya mainan gadget atau apa aja tuh biasanya instructionnya in English kan, kayak. But most people never read those instructions or terms and conditions thing. Gue juga skip aja kalau terms and conditions, lanjut panjang banget. Most of Indonesian people tuh illiterate lu tahu kan? Tahu banget. No matter bahasa apapun ya karena merekanya malas baca aja ya udah. Gue kan juga kebetulan anak komunikasi kan. Jadi kayak kita pernah belajar tentang literasi juga. Dan literasi itu tuh not just whether that person can read it or not, tapi mereka harus bisa kayak understanding juga karena konteksnya itu sebenarnya apa, ngambil pesannya dengan benar gitu, menyimak gitu loh, memahami apa sih sebenarnya konteks dari pesan itu, getting point of some sentences or dan the setting ya emang orang Indonesia tuh banyak bukan yang illiterate gak bisa baca ya guys. Iya maksudnya kayak even for some reason tuh kayak orang Indonesia tuh banyak yang ignorant terhadap literasi aja gitu, kayak dia tahu misalnya dia baca terus kayak udah biarin aja gitu, kayak ngapain sih gue peduli sama hal kayak gitu sih. Atau bahkan kita udah tulis sesuatu gitu kayak terus nanya lagi abis itu, ngerti gak sih, kayak kita abis mengumumkan sesuatu terus tetap nanya lagi kayak lu tuh nggak baca apa gimana sih, kayak jadi kan dari tadi kita ngomongin bahasa Inggris ya, dari your point of view gitu, manfaat atau keuntungan yang lu dapat kalau lu bisa bahasa Inggris apa aja sih, Wak? Coba elaborate, breakdowns. Mungkin kayak gini, pertama untuk sekolah gitu, atau misalnya kita untuk belajar, kalau lu bisa bahasa Inggris tuh kayak wawasan lu tuh lebih luas, karena memang kita kan sekarang karena di zaman globalisasi tuh ya lu kan belajar atau berkomunikasi atau dapat ilmu itu bukan cuma dari orang di Indonesia aja, kayak lu mau ngomong sama orang misalnya di Jepang atau misalnya orang di India atau di negara apapun gitu, kayak itu kan lu kalau mau komunikasi sama dia ya harus bisa bahasa Inggris, karena itu adalah language yang menjadi bridge between other countries gitu, so they are able to communicate kan. Terus jadi kayak maksudnya bukan kalau misalnya lo kalau nggak bisa bahasa Inggris berarti wawasan lo sempit, enggak, cuman lo akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak karena lo bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri atau dari sumber-sumber lainnya memang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Higher chances Itulah bahasa Indonesia iya, maksudnya gue
bukan kesempatan, apa ya, peluangnya lebih tinggi Iya buat iya. dapetin ilmu yang lebih gede gitu, lebih banyak, lebih. Maksudnya gak usah masalah yang kayak lu sekolah atau apa, kayak hal kecil aja nih, misalnya kayak say for example gue kuliah di IPB, terus kayak ya gue ketemu sama orang-orang IPB yang misalnya kayak ya Like IPB Ari. itu pada umumnya tuh ya misal kayak Ari atau siapapun gitu, teman-teman gue yang IPB emang lingkungan, maksudnya pola pikir mereka tuh rata-rata sama gitu kan, kayak masih ya pokoknya stigma anak IPB gitu. Terus tapi kalau gue tiba-tiba bisa apa, gue misalnya minta pendapat dari anak UI misalnya kayak gitu, kan bisa aja karena budaya dari kampus itu berbeda, jadi mereka punya pandangan yang berbeda gitu kan. Jadi gue bisa dapat ilmu atau pandangan yang lain yang bisa membuka wawasan gue juga. Dan ya maksudnya itu kayak itu kalau lo bisa sama-sama bahasa Indonesia aja kayak gitu, apalagi kalau lo bisa bahasa-bahasa lain seperti itu sih. Semakin luas, semakin besar peluang atau kesempatan kalian gitu buat belajar dari siapapun dan dimanapun. Dan even apalagi nih ya buat angkatan-angkatan kita nih yang mulai lulus kuliah dan akan bekerja, atau bahkan yang masih kuliah akan magang dan akan bekerja, itu tuh bahasa Inggris tuh kepake banget. Even saya lu daftar di company lokal gitu, punya perusahaan Indonesia aja, yang perusahaan dalam negeri, lu tetap perlu bahasa Inggris, karena lu bisa aja tiba-tiba bos lu minta lu untuk presentasi sama orang luar negeri, atau misalnya dia emang ada meeting sama orang luar negeri dan lu Investor or harus some shit. atau kayak gitu, kayak apa, jadi kayak lu harus bisa untuk ngomong sama mereka dong. Masa lu bisa disuruh sama bos lu, kamu nanti presentasi pakai bahasa Inggris gini karena kita misalnya ada tamu dari Inggris misalnya kayak gitu, terus kayak nggak bisa, ya nggak bisa lah, kalau di dunia kerja lu nggak bisa tiba-tiba ngomong kayak gue nggak bisa, nggak mau kayak gitu. At least you try gak sih, kayak maksudnya tuh boleh tuh, even misalkan lu have apa have a weird accent atau apapun, mereka tuh bakal ngerti gak sih, pengalaman Gak gue bakal boleh sih. komentar, gak bakal Iya, komentar. maksudnya mereka tuh Tapi kayak gak bakal insult gitu, kayak what, kayak gak bakal, mereka juga bakal trying to understand gitu, kayak jangan setakut kayak itu even gitu. bule-bule juga punya aksen kali, bule-bule juga maksudnya kayak lu misal ngomong sama orang Prancis yang ngomong bahasa Inggris juga, mereka masih punya aksen Prancisnya itu kan. Jadi Iya. kayak ya kenapa lo harus malu gitu. Iya, iya sekarang tuh lebih bukan ke belajar bahasa Inggris lagi, lebih ke aksen. Kadang udah bahasa Inggris, aksen tuh kayak mereka tuh malu, aduh aksen gue Inggris banget, aksen gue Indo banget, aksen gue Sunda banget, aksen gue Jawa banget, kayak, men ya udah, kayak selama itu masih bisa dimengerti gitu sesama manusia gitu, bukan yang jauh-jauh banget bahasanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya even kayak misalnya gue for example ya gue ngerti gitu bahasa Sunda atau gue ngerti bahasa Jawa, gue kalau ngomong ya aksen gue kan tetap aksen Jakarta gitu loh, gue nggak bisa yang aksennya Sunda atau Jawa, tapi kan bukan berarti gue terus habis gue nggak mau ngomong bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu kan gitu. Iya guys, begitulah. Mungkin dari social life ada manfaatnya sih, kayak Social life kayak itu sih, lu kayak bisa gitu ya sih. making new friends, terus kayak even apa, gak selalu harus making new friends sama orang luar negeri ya. Even kalau mau berteman sama orang Indonesia, kayak pasti kalau lu bisa bahasa Inggris tuh ya, apa ya, lingkupnya itu akan lebih berbeda, I guess. Kayak apa ya, maksudnya lu kalau misalnya lu bisa bahasa Inggris nih, pasti lu akan juga attract orang-orang yang bisa bahasa Inggris, yang mereka juga punya pengalaman macam-macam dan punya atau high interest in bahasa Inggris gitu. Gitu. Jadi kayak lu bisa dapet ya point of view yang berbeda aja gitu kan, kalau misalnya social life, kalau lu bisa bahasa Inggris gitu. Or debating in English in Twitter. like you Ya itu juga boleh kalau mau. Pokoknya kalau debat in English in Twitter, you are at another whole level. Pokoknya lu tuh keren banget. Wow. Kalau debat harus bahasa Inggris kayak. Gue sih mager gue kalau di Twitter untuk nge-spam aja guys. Nggak, males aku urusin orang-orang kayak gitu. Iya, kadang kan lu suka lihat gak sih yang lagi tweet war gitu kayak, terus kayak Iya. Terus lagi bahasa Inggris kayak
yang ini bahasa Inggrisnya yang udah apa level bahasa science atau bahasa apa ini lebih kompleks kayak that's a thing now. Gak paham deh gue sama orang-orang kayak gitu, tapi ya maksudnya ya nggak apa-apa sih, kayak itu hak lo, terserah lo juga. Atau Cuman kalau iya, gue sih kadang ngejelasin sesuatu gitu dalam bahasa Inggris kayak keresahan apa kayak poinnya apa, kalau orang gak ngerti juga poinnya apa lu ngejelasin itu gitu ya nggak sih, kayak mereka tapi gue pernah kayak bikin thread di Twitter gitu. Pokoknya adalah kayak gue pernah bikin thread, terus gue panjang lebar, dan maksudnya kayak kenapa gue bikin thread itu karena gue merasa ini akan bermanfaat untuk teman-teman gue yang membaca ini gitu kan. FYI Twitter gue private ya guys, jadi nggak bisa dilihat orang-orang. mau di add nggak usah. jangan add Twitter gue, kalau IG nggak apa-apa. Nanti gue masukin. Tapi jangan ke Twitter gue. Apa namanya? Gue ada bikin thread, terus temen gue sendiri tuh tiba-tiba ngomong, aduh gue tunggu translate-nya aja deh, baru deh nanti habis itu gue akan mengikuti. Terus gue kayak dia bercanda karena dia temen gue kan, dia emang bercanda. Cuman apa ya kalau misalnya itu orang lain belum tentu mereka ngomong kayak gitu bercanda, bisa aja sarcastic atau apa. Padahal sometimes some people memang lebih comfortable untuk explaining things in English aja gitu kan. Ya karena yang ada di mind mereka bahasa Inggris gitu. Gitu. Tapi tadi kayak orang-orang yang pengen terlihat keren atau ngerasa jago banget bahasa Inggrisnya tuh kayak debat pakai bahasa Inggris yang apa sih, yang apa ya, pakai kata-kata, pemilihan katanya tuh mereka tuh yang ini banget gitu, yang advance banget, yang nggak orang biasa ngerti gitu. Kayak kadang justru gue ngerasa gini sih, Ri, kalau misalnya orang-orang yang mereka misal tentang sesuatu misal sesuatu yang serius kayak politics atau misalnya economy gitu, terus mereka tiba-tiba ngejelasin pakai bahasa Inggris yang kompleks, itu mungkin karena memang mereka ada suatu pesan yang ingin mereka sampaikan ke orang-orang yang ada di atas kan orang gitu. yang beneran biasa gitu, yang biasa aja. Cuman kadang ada orang yang bener yang tadi yang suka tweet war gitu, yang harus debating in English kayak mereka tuh bukan mau ngejelasin, kayak cuma pengen terlihat lebih advance gitu ngejelasin in English, ngerti gak sih? Kayak kayak poinnya tuh mungkin emang sampai, cuma kayak sampainya tuh ke orang yang berpikiran sama kayak lu gitu, ngerti gak sih? Bukan dalam konteks artinya apa gitu. Kadang kayak cara ngejelasinnya tuh kayak kadang kayak ini buset nih pemikiran ini banget, kayak kita harus sama nih pemikirannya sama orang itu dulu, baru kayak kita baru ngerti gitu. Kadang orang tuh ada yang kayak gitu, kayak gak mentingin apa orang ini ngerti atau enggak gitu, dalam poinnya tuh nyampe atau enggak, maksudnya bukan ngerti atau enggak. Iya, maksudnya kayak ada sih banyak orang di kolom komentar atau di Twitter atau sosmed manapun tuh suka tiba-tiba kayak mereka sok-sok ngomong pakai bahasa Inggris biar terlihat keren. Cuman I think maybe ya on the internet tuh so far gue tuh apa ya, karena di internet tuh kan beragam orang-orangnya. Cuman kalau di internet kayak gitu, gue tuh malah lebih kayak gimana caranya kita sebagai reader atau user of the internet itu untuk menyaring hal-hal yang mungkin menyebalkan seperti itu. Kalau gue lebih menyebalkan ketika orang itu kayak gitu in real life gitu loh, yang mereka terus yang kayak merasa kalau mereka lebih hebat, kalau mereka lebih keren, mereka lebih apa, pokoknya sombong gitu lah karena bisa bahasa Inggris. Kalau menurut gue sih menyebalkan tuh itu, dan kayak ya udah sih guys, kenapa sih nggak usah kayak gitulah. Terus gitu calling other people jamet because bahasa Inggrisnya jelek, kayak what jamet, e-girl, iwadon. Do you know that term iwadon? There's a term iwadon, kayak e-girl di Twitter. Lo tau e-girl kan? Tapi iya, terus e-girl di Twitter tapi yang so called jago bahasa Inggris, terus disebutnya jadi ewadon gitu, iwadon gitu. Kayak man, Twitter is such whole different level of social media gitu, kayak Twitter tuh I think all social media are toxic if you're not able to. Tapi beda level aja gitu, kayak nggak sama kayak Instagram, nggak sama kayak Facebook. Tapi emang sih kayak apa ya, kelas sosial di sosmed itu, setiap sosmed tuh berbeda-beda gitu sih. Kayak sometimes kalau di say for example di Instagram,
ya lo tuh semakin berkelas kalau lo semakin banyak followers gitu kan, Ya, atau ya, misal lo semakin estetik. Tapi kalau misalnya di Twitter kadang tuh semakin lo lucu atau semakin lo pintar thoughtful. untuk kayak gitu, terus habis itu jadi kayak oh lu tuh menjadi seleb tweet atau apa gitu, I don't know. Kadang yang itu yang jadi bikin stereotip kayak orang-orang kayak aduh gue pengen pengen apa sih, jadi males gitu, bukan males sih, kayak aduh gue kalau misalnya ngejelasin bahasa Inggris di Twitter ntar diginiin, kayak jadi memunculkan stereotip baru nggak sih, kayak ah dia kalau misalkan ngejelasin bahasa Inggris berarti dia eager or thought or something or kayak gitu-gitu, kayak kan kalau misalnya kita mau terus-terusan punya budaya kayak gitu nggak bakal ada orang yang berubah menjadi lebih baik gak sih, kayak semuanya bakal gitu-gitu aja, kita bakal di tempat Iya, itu iya. aja, selalu ada term yang mana bikin orang tuh nggak bisa maju gitu, ngerti gak sih, selalu ada term baru yang dibikin sama orang-orang tuh. Term tuh apa sih bahasa Inggrisnya, ya bahasa Indonesianya? Biasanya istilah. Ya istilah baru yang Heeh. dibikin sama orang-orang tentang suatu hal gitu, yang bikin kita tuh gak bisa maju gitu, kayak ya udah stuck di situ-situ aja. Nah, itu yang bikin males gitu, kayak Kayak gue aja kadang kalau misalnya gue suka nge-tweet random aja gitu, kayak misalnya kayak gue pengen McD tapi gue nulisnya pakai bahasa Inggris, misalnya I want McDonald's so bad misalnya kayak gitu. Terus ada aja gitu temen gue yang nanti bakal tiba-tiba kayak ya lah bahasa Indonesia aja kali gitu, terus kayak udah lah ya aduh gimana gue ya, sih kita juga gak mengerti sih mindset mereka tuh gimana, mereka tuh melihat kita pakai bahasa Inggris tuh gimana sih, gue juga nggak ngerti sih, entah itu udah paham gue. padahal gimana ya, kita komunikasi gitu, kayak kita mensuarakan suara di pikiran kita. Kayak masalahnya sama aja kayak lu kalau misalnya nulis tweet di Twitter tiba-tiba pakai bahasa Sunda, atau tiba-tiba nulis di Twitter lu ngungkapinnya pakai bahasa Jawa atau bahasa manapun gitu, bahasa-bahasa daerah tuh ya apa bedanya gitu. Emang kalau misalnya lu pakai tiba-tiba nge-tweet pakai bahasa Sunda terus kayak apaan sih lu Sunda banget sih, sok banget Sunda, kayak enggak kan, kenapa lo harus kayak gitu sama orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin kelihatannya orang ngomong bahasa Inggris tuh tadi sih kayak lebih advance gitu, lebih maju, terus orang-orang Indonesia emang nggak suka ngeliat orang lain lebih maju gitu, karena mungkin iri atau apa, gak ngerti juga gua. So, pokoknya mindset itu nggak bagus, harus benar-benar cepat dihapus, dan itu ya akan mulai dari kita sendiri, dari kita dan teman-teman kita. Listen to Kayak Wawa. even people within our circle aja itu nggak bisa, say lah for example lo udah sadar, lo udah aware harus seperti ini, nggak boleh kayak gitu, terus tiba-tiba bisa aja kan teman-teman sekitar lo tetap memiliki pemikiran yang seperti itu. Terus ya itu adalah tugas lo untuk memperbaiki generasi kita dan kedepannya untuk nggak mengulang kesalahan itu. Jadi kayak jadi tegur aja temen lo kalau misalnya tiba-tiba ada yang punya sifat seperti itu, jangan kayak gitu dong, kayak ya entah gimana lah cara lo, pokoknya kayak jelasin aja kan mereka jangan punya mental seperti itu, kalau nggak bakal pernah putus rantai mental yang jelek itu. That's right. Pokoknya jangan menghambat orang lain untuk maju, guys. Gue sih untuk sekarang karena memang udah umurnya juga ya, kayak emang ketika lo bisa bahasa Inggris itu emang bakal kepake banget di dunia kerja, itu udah jelas banget sih. Kayak lu kalau misalnya bisa bahasa Inggris tuh lu udah nilai plus banget lu gitu loh ketika di dunia kerja, mau lu kerja di bidang apapun dimanapun, kalau lu bisa bahasa Inggris itu sangat membantu lu untuk masuk ke pekerjaan itu gitu loh. Kayak for example lu disandingkan nih misalnya CV lo bareng sama orang yang IPK-nya, pengalamannya sama-sama hebatnya sama lu, tiba-tiba tapi lu bisa bahasa Inggris dibandingkan dia, ya bisa aja lu lebih dipertimbangkan gitu loh. Dan biasanya gue menggunakan itu untuk sebagai menunjukkan kalau itu my strong points gitu loh. Kayak contohnya tuh kayak pas gue dulu mau interview kerja itu tuh dia nggak nulis ada syarat harus karena gue ada syarat harus presentasi lah gitu kan. Terus pas presentasi itu dia nggak nulis harus pakai bahasa apa, gue masuk dengan pedenya aja bawa PPT gue pakai bahasa Inggris dan gue jelasin pakai bahasa Inggris dengan sangat pede, karena di situ gue merasa gue akan lebih confident ketika pakai bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya ya gue keterima di kantor itu. Seperti itu guys. Jadi gitu sih kayak salah satu keuntungannya nanti kalau misalnya perks of being a good
apa ya, apa sih sebutnya, bukan native juga ya. English speaker gitu. Iya. Atau misalnya nih ya, gue pernah ini kembali lagi ya, karena our society memang sudah terstruktur seperti ini dan orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu dianggap berkelas atau lebih gimana gitu lah pokoknya. Itu gue pernah pergi pokoknya jajan lah ke daerah Jaksel gitu kan. Terus kebetulan tuh pelayan-pelayannya di situ tuh semua pakai bahasa Inggris. Padahal toko orang Indonesia itu punya orang Indonesia, tapi mereka semua pelayannya dari waitressnya sampai kayak kasirnya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, kayak nyapa. Is it a restaurant or a coffee shop? Enggak sih, kedai Cold Moo, tahu nggak? No. Ada Cold Moo daerah Dharma Wangsa. Itu kayak ya ice cream shop gitu sih. Oke. Terus dia tuh apa sih, pokoknya pelayan tuh kayak event pas nyapa gitu tuh kayak hi, welcome to Cold Moo, terus yang kayak how can we help you, ngomongin gitu kayak nggak pakai bahasa Indonesia. Dan apa ya, dan memang orang-orang sekitar situ juga yang beli tuh rata-rata ngomongnya kalau nggak campur bahasa Inggris ya emang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan gue nggak tahu kenapa, cuman kayak ketika lo masuk ke wilayah seperti itu lo bakal kikuk gak sih kalau nggak bisa bahasa Inggris? Iya. Kayak gue mau beli, dia tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Kayak even lu tahu nih misalnya kayak kasirnya orang Indo tapi dia ngomong bahasa Inggris, kayak lu kayak anjir lah, gue kayak dia ngomong bahasa Inggris gitu kan. Maksudnya kayak one of the perks I guess you could say itu kayak ketika gue ada di position seperti itu, jadinya tuh kayak apa ya, gue nggak kikuk gitu loh, dan misalnya dianggap masih selevel sama orang-orang itu seperti itu sih gitu. Atau misalkan lo orang yang sangat-sangat positive vibes banget gitu, pokoknya selalu memberi positivity, saat lo melihat bule kesusahan lo bisa menolong bule tersebut. Iya sih ya gak sih? Lo nggak konsen bule tiba-tiba nyamperin lo minta tolong, kayak lo gak ngerti kan, kayak what do I do? Iya ya benar juga jadi sih ya, bisa kayak gitu kan, kayak minta tolong orang ini gak ngerti, kayak kalau lo bisa bahasa Inggris lo bisa menolong dia. You have so much positivity in your life. Tapi kalau jiwa sosialnya sangat tinggi. Bener. Lu bisa menyapa bule-bule di kampus mungkin. Kadang masih ada tahu teman-teman gue kayak itu ada bule kayak what, kayak ya udah terus emang kenapa kalau ada bule gitu, kayak gitu aja masih. Atau masih ya lu bisa dapet pacar bule kalau lu mau atau lu hoki. Lu pernah tahu kan? Iya itu kalau mau sih, tapi jangan lebay juga ya, jangan menuhankan pacar bule itu. Orang Indo tuh kayak pacar bule tuh kayak gimana gitu, they're human being juga, ya udah gitu. Lu tahu nggak yang enggak sih, yang di TikTok atau di mana gitu, yang cewek-cewek hunter tahu Bulhan bule, kayak bule hunter, sampai bule-bule tuh bikin di bio mereka no Indo girls, no Indonesian girls, kayak mereka tuh sampai segitunya banget ya ke bule itu, kayak jadi bule tuh jadi malas. Ya gue nggak paham juga sih, kayak kalau sama bule tuh kayak wah lu dapet bule anjir, kayak lu dapet orang manapun itu juga ya udah enggak sih, kayak lo mau dapet iya, tapi itu preference masing-masing, itu kembali ke preference ya kalau suka. Cuma jangan sampai segitunya banget gitu, kayak jangan sampai terus habis sebulenya ketakutan terus merasa terteror gara-gara lu kejar-kejar dia. Jangan dong. Kocak banget itu yang no Indo girls apa gitu. Iya, gue pernah lihat atau di mana itu gue lupa. Kayaknya di TikTok deh. Gue pernah lihat di IG, gue nggak main TikTok. Enggak, some kind of dating apps gitu. Oh gitu. Setahu gue. Tapi pokoknya gue tuh kalau nggak salah tuh ngeliat emang ada kayak semacam selebgram Indo yang emang pacarnya tuh bule, terus kayak apa si pacarnya ini cerita kalau teman-temannya tuh kayak ada nggak mau gitu lah sama orang Indo tuh karena takut sama bulahan-bulahan itu gitulah gitu sih. Because Indonesian girls is gold digger. Gak gold digger juga sih, bisa aja dibilang juga kayak mereka ya mencari status sosial or something, nggak paham lah. Kayak lu nonton 90 Days of Fiancé gak? Oh iya. Kayak gitu kan, men. Tapi kalau lihat di 90 Day Fiancé itu kayak mereka tuh bukan cuma bule ya, bahkan kayak bisa orang Rusia kan lu juga bisa bilang lu juga bule gitu kan. Cuma kan ada yang bule sama South Asian girls kayak gitu. Ada juga kan. Yang lagi hits itu kan yang Rose itu, Rose sama BTS. Cuma itu mungkin itu tapi kan kalau mewakili beberapa
ini pemikiran bule sama itu juga gak sih? Iya. Cuman ya gitu kan, maksudnya di kasus itu kan kalau buat yang nggak nonton, kan ceritanya si cewek ini ya dia sebenarnya bukan gold digger, emang dia tuh mau mau berhubungan dengan laki-laki Cuma ini yang gitu. Cuman kayak bulenya laki-laki ini mikirnya tuh punya punya perspektif, oh lo mau manfaatin gue doang karena gue bule gitu iya, loh. karena kan orang Asia tuh biasanya ke bule gitu, khususnya orang South Asian katanya, mungkin nggak tahu sih gue. Menyebalkan, kenapa sih bule-bule mikir kayak gitu? Ya Gue guys, pikir kita stop nggak bisa stop apa. ngasih ngasih perspektif kayak gitu guys ke mereka. Iya. Ya mereka mikir kayak gitu kan juga karena emang ada kejadian realnya juga Iya, gitu. dan itu sering kenapa bisa jadi stereotype kayak gitu. Terakhir, lu ada tips gak, tips atau eh, ya tips or trick lah, atau pesan yang pengen lu sampaikan? Tips dulu deh, tips buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris nih. Apa ya, lu kalau misalnya nanya tips and tricks itu rata-rata ya bakal gitu-gitu aja, kayak even kalau tanya sama gue Enggak, pribadi ya dari lu pasti aja, sama aja sih. like ya udah Iya, ini maksudnya tips kayak gitu. kalau dari gue tuh maksudnya bakal sama aja gitu loh, kayak bakal tetap yaudah sering dipakai dan sering lo pakai, sering lo practice, sering Nah, nonton yang atau dengerin sering lagu sering pakai lu bahasa pakai, nah Inggris. sering lu pakainya tuh kayak contohnya gimana, yang example yang lebih mudah gitu, mencari teman Maksudnya kayak kah atau gimana? maksudnya gini loh, kayak kan makanya tadi gue bilang kalau tanya tips and tricks tuh kalau dimanapun tuh bakal ngasih tips and tricks yang sama Ya aja, dan paling pasti dilatih like gitu-gitu listener, doang kan. maksudnya kayak listeners tuh juga pasti kayak ya yaudah kayak gitu. Ya, gue juga udah sering latih kok, atau gue juga kayak kalau menurut gue tuh sebenarnya lebih bisa ditekankan misalnya gini, lo harus sering ngelatih bahasa Inggris lo, dalam artian ya lo tuh jangan malu untuk sering pakai bahasa Inggris lo di kesempatan apapun yang lo punya. Dan kalau lu punya temen yang bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar, sering-seringlah ngobrol sama dia pakai bahasa Inggris gitu untuk melatih bahasa Inggris lo biar nggak lupa. Jangan malu. Karena apa ya, even gue pun gitu loh, maksudnya kayak gue yang ibarat ya pernah besar di luar negeri, tapi pas karena di Indonesia gue lebih sering pakai bahasa Indonesia kan, jadinya ada beberapa hal tuh atau beberapa saat gue terus tiba-tiba jadi lupa bahasa Inggris itu, karena ya jadinya berkurang kan intensitas gue untuk menggunakan bahasa Inggris itu, seperti itu sih. Terus kayak apa ya maksudnya tuh kalau temennya korek lo tuh ya lu tuh jangan marah atau jangan apa tuh ngerasa kayak gue Ya, udah jadi bagus malu gitu loh atau bahasa Inggrisnya. gimana, Kayak even ada temen gue, dia tuh merasa kalau misalnya apa ya, kayak dia tuh nggak mau TOEFL karena kata dia ya gue selama ini tuh bisa kok bahasa Inggris, gue ngomong sama orang tuh bisa kok bahasa Inggris, gue bisa orang luar negeri ngomong sama gue bahasa Inggris juga mereka ngerti. Terus gue kayak maksudnya yaudah itu bagus kalau lo tuh pede dengan bahasa Inggris lo, tapi bukan berarti lo harus berhenti untuk belajar, bukan berarti lo ngerasa kayak gue nggak perlu TOEFL kalau kayak gitu. Kayak maksudnya even ya ibarat gue ataupun ada teman gue yang memang bahasa Inggrisnya udah jago pun, itu tuh tetap aja kita tetap belajar karena you never stop learning sih. Kayak gue aja setiap kali kan kadang-kadang tuh ada beberapa orang minta gue untuk ngelesin mereka bahasa Inggris atau jadi buddy mereka untuk berbicara bahasa Inggris aja gitu kan. Terus itu aja gue tuh suka nge-review lagi misalnya apa grammar apa atau misalnya istilah-istilah apa, karena ya kadang kita lupa atau kadang ya bisa aja kita nggak pernah belajar itu tiba-tiba kita belajar lagi gitu kan. benar-benar Gitu jarang sih. pakai gitu di komunikasi atau di keseharian, jadi kadang ya sama sih. Iya. Gue juga kadang kalau misal ngobrol sama lu atau gimana atau nonton film gitu, tapi kalau pas baca jurnal yang scientific gitu yang relate sama jurusan gua, kadang kan ada penggunaan kata yang asing gitu Beda buat gitu. kadang, dan kita juga harus belajar lagi gitu, kayak ya yang nggak bisa apa ya, bukan karena lu jago komunikasi doang gitu, bukan berarti lu jago English in all level gitu di semua hal. Iya. Maksudnya dalam hal apapun in general juga sih, kayak apa ya istilahnya itu apa namanya, kalau misalnya lu ngerasa nih misalnya bilang yaudah sih berarti kan lu mau ngasih contoh bahasa Inggris ini gue bakal cuman pakai kalau misalnya kayak lu pas kuliah butuh jurnal scientific terus lu harus memahami, enggak juga sih. Kayak even
Lo mau di bidang apapun Iya. nanti ketika lo hidup lo tetap butuh bahasa Inggris Iya, guys iya, iya. gitu. Dan lu pasti bakal terus belajar, maksudnya nggak bakal Mm-mm. top banget itu bahasa Inggris, lu nggak harus belajar lagi gitu, you can understand Ya everything lu ya. bukan berarti harus terus bisa translate satu jurnal yang scientific itu juga enggak, Iya, cuman iya. setidaknya minimal tuh ketika lo perlu keluar negeri atau lo perlu ada suatu event yang lo pakai bahasa Inggris, lo bisa menyampaikan itu dengan baik dan benar, dan lo juga bisa memahami konteks yang diberikan sama orang-orang lain gitu sih. That's Karena true. even misalnya lo komunikasi sama, say for example lo ngomong sama orang Thailand yang bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris, itu bukan mother tongue mereka. Terus kalau lu bener-bener paham bahasa Inggris itu seperti apa, jadinya itu ketika mereka ngomong misalnya grammar mereka berantakan, lu tuh tangkap, oh maksud lo tuh ngomong kayak gini gitu Iya, iya, kan. iya. That's right. Gitu sih. Gitu. Kalau kalau tapi gue kalau misalnya tips sering-sering dengerin lagu bahasa Inggris, gue sih merasa itu nggak sebermanfaat ketika lo nonton film bahasa Inggris ya, karena kayak kalau apa ya lagu-lagu tuh Bahasa Inggris tuh phrase gak sih, bukan iya ya, apa kayak ya kayak puitis gitu bahasanya kalau lagu tuh, jadi kayak dan kadang it's not grammarly right correct iya. ya, kayak Mm-mm. kadang tuh ya enak didengar aja gitu, kenapa mereka pemilihan katanya kadang nggak bener tuh, karena ya itu puitis Ya kayak buat kedenger, ya gimana ya lu jelasinnya. tahu gak sih ini apa sih kayak misalnya ke apa sih yang TikTok yang pantun gombal yang lagi heboh sekarang itu. Oh iya, 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 iya. Tahu, tahu, tahu. Iya, iya, iya. Kan maksudnya kayak itu konteksnya kan kayak gak nyambung gitu kan. Maksudnya kayak cuman karena itu buat pantun, karena kita menggunakan itu untuk pantun, ya udah maksudnya nyambung aja. Ya, Misalnya bahasa kayak Inggris puisi pun kan sebenarnya, sama kayak pantun gitu. gitu mirip-mirip puisi gitu kan. Kadang puisi Indo juga Iya kadang gitu. nggak kalau diartiin secara beneran gitu, kayak secara struktur kata atau gimana, kadang juga gak nyambung gitu. Sama Ya kayak omongan-omongan anak indie lo gak bener, selalu bener, paham bener. kan. Nah, lagu juga kayak gitu, maksudnya ya mirip-mirip Iya. itulah puitis Kalau gitu, jadi kalau mau sih nonton sih, kalau misalnya emang lo merasa lo nggak punya temen atau apa, nonton. movies or series itu sangat membantu sih. Itu bantu banget. Karena kan itu kelihatan gitu, misalkan dalam konteks kayak gini ngomongnya gimana kayak gitu, lu belajar juga, bukan gimana artinya doang gitu, ngerti gak sih, kayak konteks gini lu pakai kata ini berarti artinya gini gitu, kayak itulah pokoknya cara pemakaian kata, cara penyebutannya, terus kondisinya lagi gimana gitu, lu belajar soalnya kan kayak daily life activities gitu gak sih kalau di film, jadi ya banyak banget hal yang lu bisa pelajarin yang bahasa Inggris ya filmnya. Ya gitu friends, kayak gue aja tuh suka nonton atau ya misalnya nonton film Korea aja tuh, terus kayak lu sering denger kayak kata-kata apa gitu yang diulang-ulang, terus mereka sering banget ngomong istilah itu kan. Tahu itu artinya ya. Iya, jadi kan lu kan nyari apa sih artinya, atau mereka lu paham gitu dia ngomong apa, terus jadi kan lama-lama kan ngerti, oh ini artinya ini, oh kalau misalnya kayak gini tuh berarti gini gitu loh. Cuma Tuh. apa ya, menurut gue sih kebiasaan pakai subtitle bahasa Indonesia tuh kadang gini, menurut gue belajar nonton film tuh lebih efektif lagi kalau lu pakai subtitle bahasa Inggris juga gitu. Bener. Kalau misalnya pakai subtitle bahasa Indonesia terus tuh kayak lu pasti bakal terpatok ke tulisan Indonesia itu terus, kayak tapi in a way itu emang agak susah sih untuk menerapkan itu, bukan berarti nggak bisa ya, cuma itu belajar karena yang lebih bagus. Soalnya lu bisa pause terus lu artiin sendiri, cari artinya sendiri, ntar lu jadi ngerti konteksnya apa gitu, kayak. Karena masih gini loh, kayak gue pribadi aja tuh, misalnya gue nonton Money Heist gitu kan, itu kan kalau misalnya karena server di Indonesia, jadinya kan teksnya yang keluar otomatisnya tuh Indonesia nggak sih? Gitu pakai. Cuman gue pribadi tuh karena gue terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi gue nggak nyaman kalau teks gue tuh pakai bahasa Indonesia. Gue pakai bahasa Inggris, yang mungkin itu yang dirasakan orang-orang yang terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau mereka tiba-tiba harus pakai subtitle bahasa Inggris, jadi kayak lu apaan sih, kayak maksudnya kayak dia ngomongnya aja cepat, terus gue harus bacanya cepat, terus harus gue translate lagi di otak gitu kan. Poinnya gak sih, kayak justru ya seenggaknya lu bisa mendengar apa yang mereka omongin dulu gitu, kayak gimana sih jurusannya. Kadang kan gue juga dulu pas nonton film tuh kayak gak ngerti mereka ngomongnya apa, ngerasa cepet banget, tapi kesini ya ketangkep aja karena sering ngeliat tulisannya apa, ya udah jadi gue tahu dia ngomong apa gitu. Kalau gitu sih
Terus kalau pengen lebih gitu. familiar lagi ya itu tadi dengerin lagu terus lihat liriknya itu bikin familiar aja sama katanya di lagu itu, bukan bukan grammarnya ya. Kalau grammar ya harus tetap. Gitu. Kalau grammar lo tetap harus belajar sih mau gimana pun gitu. Cuman setidaknya tuh kayak gue pernah nih ngajar orang, terus dia tuh kayak bingung, aduh apa sih grammar, pusing gini-gini, terus pas gue ajarin, terus gue kasih konteksnya ke dia, terus dia kayak oh iya kayak kalau di film ya, kalau di film kan dia ngomongnya gini, maksudnya gini ya, wah kayak gitu. Jadi kan lo jadi apa ya, ini semua ilmu yang lo belajar ini kan jadinya klop gitu loh dan kepake semuanya jadinya gitu. Makanya kayak bukan berarti ketika lo listening lo udah lancar terus lo nggak bisa speaking lo biarin aja, atau lo udah bisa listening dan speaking terus lo nggak mau reading, lo nggak mau grammar, enggak, itu semua tuh tetap like satu kesatuan ya. Kayak lo belajar bahasa Indonesia aja, kalau gue bisa ngomong bahasa Indonesia belum tentu gue bisa untuk menulis, jadi gue akan terus asah skill menulis gue dalam bahasa Indonesia seperti itu. Buat menjelaskan sesuatu, memberi poin, membawa poin tuh ya sama aja kayak bahasa Indonesia, bener. Kalau kita menulis ilmiah juga ya beda lagi gitu dalam kita bercakap di kehidupan sehari-hari. Sama dengan bahasa Inggris. Don't stop learning. Anjir, sangat berfaedah podcast kali ini for the first time. I make faedah podcast. Ya gitu guys intinya. Tips lu nggak ada? Ya itu sama aja sih kalau tips mah ya. Cuma iya sebenarnya itu sih, cuman karena lo harus bisa build up your confidence untuk bisa bisa melaksanakan itu, untuk melakukan itu kan nggak semua orang tuh biasanya tahu, tapi ketika lo tahu itu nggak cukup, lo harus ada actionnya juga gitu. Gitu sih guys. Kayak even kayak banyak lah pokoknya teman-teman gue yang mereka emang bisa bahasa Inggris, tapi misalnya kayak mereka tes bahasa Inggris tuh nilainya mereka bagus, tapi untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris tuh mereka belum tentu lancar banget. Dan ya itu mereka kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ke gue tuh nggak mau lah, malu gitu. Ya jangan malu, lu harus harus siap untuk make mistakes gitu sih sebenarnya. Terus kadang juga ada yang kayak ngelihat orang lain, ya udah dia mah jago bahasa Inggris, gua mah enggak, ya udah jangan stop di situ gitu. Kayak semua juga bisa belajar bahasa Inggris, semua bahasa basically kayak semua kita bisa belajar gitu. Enggak, bukan karena lu jago atau lu sangat pintar atau gimana, enggak. Kayak gimana ya jelasinnya, bahasa mah masih gini loh, kayak emang orang tuh punya intelligence mereka tuh masing-masing. Ada orang yang jago di sosial, ada orang ini kayak ada orang jago di sosial, ada yang pintar di eksak, atau misalnya orang yang bener-bener jago di bahasa atau segala macam. Kan emang people have their own skills and they have their own way in learning and stuff like that. Cuman bahasa adalah kebutuhan dasar lo sebagai manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya maksudnya nggak sesuai kayak lo harus belajar matematika gitu, nggak sesuai kalau lo harus bisa fisika atau lo harus bisa ekonomi gitu kan. Jadi and it's practical gitu loh, maksudnya sesuatu yang bisa lo terapkan. Jadi ya nggak ada alasan lo nggak bisa bahasa Inggris gitu, asal lo ada kemauan lo pasti bisa. Ya mungkin juga mereka mikirnya kayak grammarnya susah, kayak semua makin advance, terus kayak aduh gue harus grammatically right dulu nih, correct buat bisa ngobrol sama orang. Yang enggak tuh, kalau ngobrol sama orang coba aja dulu, maksudnya tuh gimana ya, kadang orang tuh kayak bukan takut sih, kayak ya bener takut, kayak mau mulai aja kayak harus mikirin grammarnya dulu, ini bener nggak sih grammarnya, kayak aduh gue harus gimana dulu. Terus mungkin di situ yang bikin orang malas gitu buat ngobrol bahasa Inggris, karena ya mereka tuh lebih gitu banget gitu. Mulai aja dulu nggak sih kalau bahasa Inggris? It's okay guys, it's okay. Maksudnya kayak even gue aja maksudnya untuk bahasa Indonesia gitu loh, kayak gue tuh pernah setiap kali gue misalnya mau nanya sesuatu di kelas dulu pas kuliah, itu gue tuh suka takut karena gue tuh kalau gue mau menyampaikan itu dalam bahasa Inggris gue bisa straight to the point, tapi kalau gue harus ngomong pakai bahasa Indonesia itu kayak muter-muter terus habis itu orang-orang kayak wow tuh maksudnya gini bu, kayak gitu. Sampai ada teman gue yang kayak gitu karena
apa gue struggling itu gitu kan, cuman ya udah beraniin aja diri kayak gue Tapi akhirnya ya. dari itu lu belajar kan, maksudnya dari that event, Heeh. dari bukan kesalahan ya, maksudnya ya mungkin bisa dibilang kesalahan, itu lu tetap jadi belajar kan, karena Iya, jadi kayak jadi lu tahu. kayak lu jadi tahu, oh jadi gue harusnya tuh apa ya udah berarti kan ngomongnya benernya kayak gini, oh iya gue kalau mau kalimat yang efektif tuh seperti ini, nggak perlu Iya. untuk ngomong muter-muter kayak tadi gitu. Kalau mau tahu lu salahnya di mana, lu harus nyoba dulu guys. Lu tidak bisa. Tuh. Lu bener terus kapan lu tahu lu salah, ya nggak sih? Atau misalnya lu takut untuk mencoba, terus lu nggak bakal tahu lu salah di mana. Tapi jangan sampai lo salah mulu, kayak lo kayak udah gue Ya, salah aja terus. jangan salah di tempat yang sama. Don't make the same mistakes guys. betul, jangan yang terus kayak udah nggak apa-apa gue salah aja terus, nggak gitu juga. Jangan jadi kayak robot ngobrolnya gitu, kayak pakai bahasa Inggris yang. Dan sekarang juga semua fasilitas sudah sangat mendukung, banyak banget apps gitu di HP ataupun website atau YouTube buat belajar bahasa Inggris, banyak banget. Nggak ada alasan lagi buat apa ya, buat susah belajar bahasa Inggris. Semua fasilitas sudah banyak banget, nggak semuanya bayar, banyak yang gratis juga, kayak apa sih, learn English online gitu banyak yang gratis juga, nggak semuanya ini kok. Fasilitas tuh sangat membantu buat lu sukanya apps, lu sukanya video lewat itu, banyak banget lah. So, there's no reason to not learn English. Kalau alasannya nggak ada kuota ya, lo kalau bisa buka Instagram berarti lo ada kuota guys, ya sih kayak gitu. Ya. Don't find any excuse guys. Betul. Tell people. I think that's all I guess. Jangan apa ya, pokoknya jangan takut aja untuk berbahasa Inggris, untuk terus belajar bahasa Inggris. Jangan pernah, maksudnya even untuk lo yang bisa bahasa Inggris, tolong dukung teman-teman lu yang mau bisa bahasa Inggris. Jangan sok-sokan kalau lu tuh udah paling hebat kayak. Yeah, guys. Mungkin untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, mereka akan lebih apa, kayak mereka udah sadar kayak oke, gue harus confident, oke, gue harus mulai belajar. Tapi orang-orang yang punya negative vibes ini tolong jangan kayak gitulah. Udah, kalau teman lo lagi belajar ya udah semangatin dia, bantu dia biar dia juga bisa. Jangan sampai kayak masa lo doang yang harus bisa bahasa Inggris, semua orang juga pengen belajar bahasa Inggris gitu loh. Gitu sih. Those are the words coming from a native speaker, karena kalau gue yang ngomong mungkin kelihatannya maksudnya gue emang gak jago. Kalau misalnya gue ngomong gitu-gitu pasti gue bakal dipercaya. So those are the credible word from the credible one. Oh, Kerry, thank you. Yeah. Karena I was going to make some kind of this video tuh udah lama banget gitu. Dan gue bingung kayak siapa ya yang bisa secara kredibel, terpercaya gitu biar orang-orang mau belajar bahasa Inggris. Terus I choose Wawa. Thank you Wawa for being in this video. Thank you for having me. Kalau gue ngejelasin sendiri, gue yakin orang-orang tuh bakal apaan sih lu gak pernah pakai bahasa Inggris juga, kayak apaan sih lu masih banyak salah juga, kayak gue gak bakal percaya lu kayak gitu-gitu. So this is guys, I gave you some good points on how to learn English in a good way. Well, technically good. Semoga bermanfaat deh. Iya guys. Semoga jelas juga. So see you in the next podcast atau another video. Bye. Bye.